Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotun dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Jenny Tawati, dengan pengisi suara Rumi. Perhatian, selamat mendengarkan. Suara pintu terdengar dibuka. Sepasang suami istri memasuki ruangan Haira dengan panik. Haira, kau tidak apa-apa kan? Laras memeriksa beberapa bagian tubuh Haira. Haira terkejut melihat kepanikan ibunya karena tadi dia sedang istirahat selagi Aiden pulang mengambil pakaiannya di rumah. Aku tidak apa-apa, Bu, ucap Haira sambil tersenyum. Sayang, bagaimana bisa ini terjadi? Tanya Arsya. Aku hanya tidak hati-hati ya. Maafkan ayah, nak. Harusnya ayah tidak menyuruhmu pergi sendirian. Harusnya hari ini kau di kantor dan ayah pergi meeting, ucap Arsya dengan tatapan bersalah. Sudahlah ya, aku kan tidak apa-apa. Aku hanya shock saja, ucap Aida berusaha menghilangkan rasa bersalah ayahnya. Oh ya, kau tahu Ana kan, teman dekat pusat SD? Dia pindah sekolah saat kalian lulus SD. Kemarin ayah bertemu dengannya saat mengurus proyek, ucap Arsya yang hanya memastikan ingatan Haira. Tidak ya, aku tidak mengenalnya, ucap Haira. Laras memegang pundak Arsya untuk agar dia tidak menanyakan apa-apa lagi pada Haira. Dia takut terjadi apa-apa dengan kepala Haira. Arsya menghela nafas pelan. Aku pikir Haira sudah mengingat masa kecilnya. Artinya, tak berselang lama, Aiden masuk ke dalam ruangan itu. Ayah, ibu, apa kalian sudah lama datang? Tanya Aiden. Baru saja, sahut Arsya. Apa kalian sudah makan? Biar aku berikan di depan, tawar Aiden. Tidak usah repot-repot, kami sudah makan, ucap Arsya. Aiden mengangguk dan tersenyum. Aiden, kami senang kau perhatian sekali pada Haira, ucap Arsya. Tentu saja ayah, dia adalah istriku, ucap Aiden. Seketika pipi Haira memerah mendengar ucapan Aiden. Setelah mengobrol cukup lama, Lara dan Arsya pun pamit pulang. Aiden, ayah pamit dulu, jagalah Haira, ucap Arsya. Iya, dia adalah permata kami, jagalah dia, sambung Laras. Kalian jangan khawatir, aku akan menjaganya, ucap Aiden. Mereka pun segera pergi. Aiden melangkah mendekati Haira yang sedang terbaring dan menatap ke arah lain. Dengan lembut dia membelai rambut Haira dan tersenyum lembut. Kau ingin apa saat ini? Tanya Aiden. Tidak ada, jawab Haira dengan gugup. Oh ya, bagaimana dengan pekerjaanmu? Tanya Haira. Aku mengambil cuti sampai kau sembuh, sahut Aiden. Apa tidak apa-apa? Tanya Haira ragu. Aku belum pernah mengambil jatah cutiku sejak bekerja di sana. Jadi aku akan mengambilnya sekarang, jelas Aiden. Kau mengambil waktu cutimu hanya untuk menjagaku. Kau kan bisa mengambilnya untuk hal yang lebih penting. Ya, inilah hal penting untukku. Pipi Haira bersemu merah mendengar ucapan Aiden. Menurut Aiden, dia adalah hal yang penting. Apa liburan tidak lebih penting dari ini? Tanya Haira. Aiden tampak berpikir. Aku rasa itu akan sangat penting jika aku liburan bulan madu bersamamu, ucap Aiden sambil tersenyum jahil. Astaga, pipi Haira semakin memerah saja. Bulan madu? Ya ampun Aiden, kau berhasil membuat Haira salah tingkah. Haha, tidak perlu gugup begitu, aku hanya bercanda. Aku tidak akan memaksa jika kau belum siap, ucap Aiden. Dasar semua pria semua sama. Kalian hanya memikirkan hal itu saja, gerutu Haira. Wajar saja kan punya istri? Tentu saja aku ingin menginginkan hakku, ucap Aiden. Bahkan kalian mau melakukannya tanpa cinta sama sekali. Haira terlihat sedikit kesal. Siapa bilang? Aiden menduduki kursi tepat di samping ranjang Haira. Dia mendekatkan wajahnya hingga tak tersisa jarak 3 cm dari wajah Haira. Seketika mata Haira terbelalak dan wajahnya merah tomat. Mau apa dia? Mau menciumku? Astaga, aku belum menggosok gigi sore ini. Aku juga bahkan belum mandi, batin Haira. Aiden berhenti dan kembali menarik kepalanya menjauhi Haira. Apa kau takut? Tanya Aiden. Kenapa kau melakukan semua ini? Tanya Haira dengan ragu. Maafkan aku, ucap Aiden. Kau suamiku. Melihat ke arah lain. Aku tidak mau memaksa. Aiden tersenyum dan mengambil sebuah apel dan pisau buah.
Sebaiknya kau berbanyak makan buah agar segera pulih. Mengupas dan memotong buah apel itu. Buka mulutmu. Ah, Aiden menyuapkan sepotong kecil buah apel itu seperti menyuapi seorang anak kecil. Haira membuka mulut dan memakan buah apel dari tangan Aiden. Kapan aku boleh pulang? Tanya Haira. Mungkin kalau aku dokter, aku bisa menjawabnya. Dia hanya mengatakan bahwa kau istirahat total di rumah sakit ini sampai kau benar-benar pulih. Jelas Aiden. Aku tidak mau berlama-lama di sini. Aku ingin pulang. Tengek Haira. Untuk apa pulang terlalu cepat? Di rumah kau yang akan melakukan pekerjaan rumah yang dulunya tidak biasa kau lakukan. Pastinya kau akan lelah. Tutur Aiden. Tidak, aku sudah terbiasa melakukannya dan aku suka. Haira tersenyum. Kau melakukan pekerjaan yang seharusnya dilakukan pelayan rumahmu dulu. Aku merasa lebih sehat dan kuat setelah melakukan pekerjaan rumah dengan tanganku sendiri. Aiden tersenyum. Dia mengusap rambut Haira dan berkata, kau adalah istri yang baik. Aku bangga padamu. Lagi-lagi pipi Haira memerah. Dipuji seperti itu oleh Aiden membuatnya semakin salah tingkah. Dia mengembangkan senyuman manisnya. Aku berjanji, bulan depan kita akan beli mobil. Tabunganku sudah cukup, karena dia sudah melunasi semua hutangnya beberapa minggu yang lalu, ucap Aiden. Tidak, jangan, aku tidak mau, tolak Haira. Kenapa? Bukan itu yang kau inginkan. Lagi pula aku tidak keberatan. Asal kau senang, aku juga ikut senang. Supaya kita bisa bebas kemana-mana tanpa kehujanan dan kepanasan, bukan? Aiden membelai rambut Haira lagi. Aku lebih suka berbonceng naik motor, rasanya lebih nyaman. Aiden menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah Nona, terserah apa katamu. Dia sedang bersama Wina dan wanita gila itu. Tuan William adalah orang yang sangat baik. Sayangnya dia meninggal sebelum aku lahir. Aku jadi ingin tahu bagaimana wajahnya semasa muda, ucap Lian kepada Wina. Mereka sengaja mengobrol di depan wanita itu agar dia menanggapi. Aku juga belum lahir saat beliau masih hidup, tapi yang aku dengar, dia itu blasteran Amerika dan Indonesia loh, ucap Wina. Salah, dia itu keturunan Australia dan Indonesia. Wajahnya sangat tampan, bermata biru, berhidung mancung, dan berbibir tipis. Bayinya mirip sekali dengannya. Mereka sama-sama tampan, ibu wanita gila itu. Dean dan Wina terkejut mendengar penuturan wanita itu. Yang dia katakan adalah benar. William adalah keturunan Australia dan Indonesia. Dan ciri fisik yang dia bicarakan juga benar. Kini mereka semakin yakin bahwa wanita itu tidak bohong soal saksi kecelakaan itu. Yang harus mereka lakukan adalah terus membuat wanita itu berbicara tentang William hingga akhirnya mereka akan menemukan titik terang mengenai kecelakaan itu. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.